Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca kebakaran di Glodok Plaza, kita telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan Galuh Pandu di Glodok Plaza. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Galuh Pandu terlebih dulu. Bagaimana perkembangan pencarian hingga sore ini, Galuh? Ya, selamat sore David dan pemirsa. Saya saat ini berada di antara puing-puing reruntuhan bekas kebakaran Glodok Plaza, yang mana saat ini untuk proses evakuasi sudah dihentikan per hari ini mengingat situasi yang tidak memungkinkan karena hujan yang telah berlangsung selama beberapa jam, dan hari ini fokus proses evakuasi dilakukan dengan membersihkan atau menyisir pada bagian lantai 7 yang tepat di sebelah bagian atas saya. Ini ada dampak kebakaran yang paling terdampak pada kebakaran di Glodok Plaza, dan proses evakuasi dilakukan pada saat ini dengan menyisir puing-puing dan juga reruntuhan di lantai 7 untuk membuka akses ke ruangan-ruangan yang diduga masih berisikan korban-korban yang dilaporkan hilang. Sampai sejauh ini masih ada 14 korban yang dilaporkan hilang, dan korban ini masih kemungkinan akan bertambah atau sifatnya open disaster karena kemungkinan masih ada korban yang tidak atau belum dilaporkan oleh pihak-pihak keluarga atau kerabat. Dan dari selama 6 hari dilakukan proses evakuasi, dan dari 6 hari sejak terjadinya kebakaran ini sudah berhasil dievakuasi 8 kantung jenazah yang sampai saat ini masih belum bisa diidentifikasi dan masih dalam proses identifikasi. Yang mana dalam satu kantung jenazah ini kemungkinan bisa berisikan lebih dari 1 jenazah dan masih dalam proses penyelidikan oleh tim DVI. Dan pada siang tadi juga ada Kabid dari Ketua Tim DVI Pusdokes Mabes Polri yaitu Ahmad Fauzi yang hadir di sini untuk memantau dan juga meninjau serta mengevaluasi apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh tim untuk nantinya pencarian kepada para korban ini bisa dilakukan secara lebih efektif. Dan sampai sejauh ini para tim evakuasi, tim DVI, kemudian Polri juga mengalami sejumlah kendala, kesulitan untuk mencari para korban mengingat material atau reruntuhan dari puing-puing yang ada di lantai 8 ini sulit untuk diurai dan membutuhkan alat khusus untuk bisa mengurai material bahan seperti beton, kemudian bahan yang terbuat dari spandex untuk bisa membuka ke akses-akses yang kemungkinan besar terdapat para tamu yang pada saat itu mengunjungi tempat hiburan yang terletak di lantai 7. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan dari hasil wawancara kami dengan Kapolsek Taman Sari yang menyatakan bahwa saksi melihat api ini berasal bukan dari lantai 7 namun berasal dari lantai 9 yang mana itu merupakan gudang yang kemudian api tersebut menjalar ke lantai 8 dan ke lantai 7. Sampai saat ini David dan juga pemirsa, aktivitas di Glodok Plaza masih belum berlaku normal, namun kami melihat ada sejumlah toko-toko yang ada di sekitar bangunan terdampak ini sudah mulai melakukan aktivitas jual belinya kembali. Namun untuk di bangunan ini dari seluruh lantai masih belum bisa beroperasi karena masih ditutup oleh polis lain, oleh garis polisi, dan ada sekitar 650 toko menjadi dampak dari kebakaran ini, sehingga informasi yang kami dapatkan juga kerugian material yang diakibatkan oleh kebakaran ini mencapai lebih dari 90 miliar rupiah. Dan sementara itu pencarian masih akan terus dilakukan kemungkinan 1 hingga 2 hari ke depan untuk selanjutnya dilakukan olah TKP setelah berhasil untuk menemukan para korban yang akan difokuskan ke depannya pencarian di lantai 8. Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih Galuh. Kita beralih ke Reza. Reza, bagaimana update identifikasi korban yang ada saat ini? Kurang lebih 8 orang ya? Ya baik, David dan juga pemirsa, hari ini belum ada keluarga korban yang kembali datang untuk melaporkan kerabatnya yang menjadi korban kebakaran di Plaza Glodok pada pekan kemarin ataupun Rabu malam. Namun informasi yang kami terima dari Kombes Heri Wijatmoko yang merupakan Kabid Yandok Polres Polri
dari sekian pemeriksaan dari pos DVI antemortem, memang sudah ada 2 perempuan dewasa muda yang bisa dideskripsikan dari 8 jenazah yang diterima oleh pihak RS Pusdokpol RS Polri Kramat Jati. Namun ini masih belum diidentifikasi, David dan juga pemirsa, mengingat masih butuh pencocokan data dari pos antemortem, dan memang hingga saat ini memakan waktu yang begitu lama karena beberapa korban jenazah ini ditemukan dengan kondisi yang nahas seperti hangus terbakar, sehingga ini menyulitkan dari pihak tim DVI untuk bisa mengidentifikasi lebih lanjut mengenai seperti apa identitas daripada korban. Yang informasi yang kami terima memang sejauh ini ada 14 korban yang dinyatakan hilang, dan baru ada 8 korban yang bisa dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun untuk diketahui juga, David dan juga pemirsa, disebutkan bahwasanya ini merupakan peristiwa yang open disaster, artinya adalah ada kemungkinan banyak korban yang belum ditemukan, bahkan bisa melebihi dari laporan 14 korban hilang yang didata oleh pihak pos DVI Pusdokpol RS Polri Kramat Jati. Namun bisa dipastikan dari sekian 8 korban jenazah ataupun kantong jenazah, sudah ada 2 kantong jenazah yang bisa dideskripsikan sebagai 2 perempuan. Artinya ini mempermudah daripada tim DVI untuk mengidentifikasikan beberapa korban tewas, mengingat ada 3 laki-laki dan sisanya adalah perempuan begitu. Namun David dan juga pemirsa, ini kenapa tes DNA harus dilakukan? Tadi dijelaskan oleh pihak DVI bahwasanya ini untuk mengidentifikasi para korban secara visual yang tidak bisa diidentifikasi secara visual karena kondisi jenazah ini sudah begitu hangus sehingga ini terbakar dan tidak dalam kondisi yang utuh, sehingga perlu adanya sampel DNA dari pihak keluarga korban yang menyampaikan ke pos antemortem. Dan hingga saat ini kami belum melihat adanya kerabat dari keluarga korban yang datang pada hari ini, namun dipastikan dari pihak DVI sendiri bahwasanya ada 2 korban tewas yang bisa dideskripsikan sebagai 2 wanita dewasa. Sementara itu, David, kembali ke Anda. Baik, Syahreza Zanski yang telah melaporkan dari RS Polri Kramat Jati. Terima kasih untuk laporan Anda, dan sebelumnya ada Galuh Pandu dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, hingga hari ke-6 proses evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza masih dilakukan. Tim DVI menduga jumlah korban masih bisa bertambah. Tak ada yang menyangka, hingar-bingar dan sukacita di Glodok Plaza malam itu menjelma petaka. Pada Rabu malam, api yang diketahui bermula dari lantai 7 menjalar hingga atap gedung Glodok Plaza. Beberapa orang sempat terjebak di atas gedung hingga akhirnya bisa dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran. Sedikitnya 20 mobil pemadam kebakaran dan 100 personil dikerahkan untuk menjinakkan api dan mengevakuasi korban yang terjebak. Namun nahas, besarnya kobaran api memakan korban jiwa. Proses evakuasi dimulai. Warga yang merasa hilang kontak dengan kerabat dan sanak keluarga yang beraktivitas di Glodok Plaza mulai berdatangan. Salah satunya Jauhari. Begitu mendengar kabar tempat kerja sang istri terbakar, ia langsung beringsut menuju Glodok Plaza dengan segenggam harap sang istri bisa selamat. Saya berharap sih dia masih ada kok. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak bang, anak sih nanya mulu, bunda mana? Dan saya bilang lagi lembur. Ya, emang. Selama proses evakuasi berlangsung, tim gabungan menerima laporan 14 orang hilang dan 8 jenazah dalam kondisi hangus terbakar. Dan berikut nama korban yang dilaporkan hilang dalam insiden kebakaran Glodok Plaza.
Meski begitu, Kabid DVI Rodok Pol Pusdokes Mabes Polri ungkap jumlah korban bisa saja lebih banyak dari yang terdata. Terlebih, Glodok Plaza merupakan tempat hiburan umum yang bisa dikunjungi siapa saja dan ada kemungkinan hilangnya korban tak disadari keluarga. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Evakuasi hingga proses identifikasi masih berjalan. Para keluarga korban mulai berdatangan untuk memberikan data antemortem guna kepentingan identifikasi. Imbas dari kebakaran yang terjadi, sedikitnya 650 tenan di Glodok Plaza berhenti beroperasi. Meski begitu, belum bisa ditaksir kerugian pasti yang dialami tenan. Para pemilik tenan belum diperkenankan untuk masuk guna kepentingan evakuasi para korban hingga alasan keselamatan. Pastinya sih di atas ratusan juta ya, karena kita punya toko itu sampai 650 toko. Yang semua kegiatan dari lantai LGF sampai lantai 7 ya. Kini keluarga jenazah yang sudah memberikan sampel antemortem masih menanti hasil identifikasi yang tengah berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan.